Jadi Kang Sidik kan Kang Sidik itu sudah mengalami namanya itu merantau ya, pergi dari kampung halaman. Nah, selama merantau itu sudah mengalami pekerjaan apa saja selama merantau itu? Awal mulanya sih di Banten ya, yang kedua Ya. di Bandung, yang ketiga di Cimahi, cuman Cimahi mah nggak lama. Di Bandung masih ke daerah-daerah pelosok gitu ya, seperti Kircon, Cicadas gitu ya, ya daerah-daerah itulah. Terus ke apa? Ke Lampung, ke Lampung. Lampung Oh iya, ya, jauh ke juga Lampung. ternyata pengalaman Kang Ke Sidik. Lampung waktu itu ikut saudara, oh apa, office pemancingan gitulah. Iya, di sana. Di sana juga anehnya dari pribadi saya, setiap saya merantau ke sana sini pasti ada hal-hal yang selalu saya lakukan di luar pekerjaan. Contoh Hmm. di Banten ini contoh, saya bergelut dengan mempertahankan warung itu dengan hal jalur hikmah ya, karena ada si Bang Syur yang lembutan kayak Sesuatu gitu. lah ya. Terus di Bandung lebih-lebih di Bandung mah lebih ke Gimana tuh? adu ilmu batin ada. Jujur saya Ya. menggunakan itu. Nah, Iya. bukan hal-hal yang nyata tapi hal gue juga ya. Ada. Iya. Terus ternyata yang melakukan itu masih orang-orang dekat saya, ada sirik dan sebagainya gitu ya. Oh. Terus saya juga di Bandung itu juga setiap orang yang dekat sama saya, kenapa diri saya juga aneh, selalu saya bilang yuk ikut sholat sama saya lah, saya juga bareng-bareng sama-sama gitu ya. Itu sama di Bandung. Jadi ilmu itu dengan sendirinya, kan kata guru saya juga harus berkah ya, berkah di jalani lah, diamalkan. Saya selalu melakukan itu. Terus di Lampung juga sama, dihadirkan satu anak kecil gitu ya. Sampai sekarang ya alhamdulillah dengan seringnya berbagi ilmu sama dia, sekarang dia udah besar, kuliah, terus udah kerja ke Jepang gitu ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah tuh. Terus gitu tadi kan Cimahi. Di Cimahi saya ikut keluarga gitu ya. Saat itu mah waktu masih kecil sih SD, tapi ya diurus di sana ya, di sana juga dipekerjakan, saya juga dipekerjakan. Ironisnya ya seperti kalau kata garis bawahin jadi babu ya gitu. Oh, itu Jadi SD. saudara saya itu Oh. waktu itu paling parah, itu bisa dibilang pengalaman perantauan pertama ya, karena saya waktu itu kecil mungkin Oh, tahun. jadi dari SD juga udah ngerantau ya? Karena ibu saya lebih lebih ke nggak dari rumah gitu. Oh, gak ada kemana? Ke Arab sama selama Kerja ya. Oh, ke 4 Arab tahun ya. kerja. Jadi saya merasakan pedihnya hidup. eh, Alhamdulillahnya saya dijaga dan disayang sama Allah gitu ya. Yang harusnya saya eh, jadi bawong gitu ya, jadi jahatnya, tapi alhamdulillah dengan kepedihan hidupnya saya selalu menyanyikan dengan sang pencipta gitu ya, dengan mendekatkan diri sama orang-orang yang soleh gitu. Terus pas saya di Cimahi itu, saya tuh merasa apa ya, itu kan saudara saya ya. Secara asa saya seperti merasakan diri saya itu seperti berbudak dan lain sebagainya gitu ya. Oh, jadi Saya agak sensitif tenaga ini, ya. tapi saya apa boleh buat untuk hikmah kehidupannya biar dapat. Iya, iya. Saking sayanya apa, sering saya hampir tiap hari ya di mari tanpa sebab ya, saya jadi bisa merasa kayak gini nih, pasti jam segini ya sih pasti saya bakal dimarahin, ya benar terjadi. Gitu ya. Iya. Terus apalagi itu di Cimahi itu, terus tang teng tong, terus saya setiap nangis, saya kan umur segitu suka nangisnya, nangis saya suka berzikir Allah Akbar Allah Akbar. Bukannya saya minta kepada Allah untuk dibalas, tapi saudara saya itu meninggal, ayahnya meninggal. Terus pas saya udah berhasil keluar dari Cimahi itu, karena tetangga dan sebagainya suruh pulang, bapak saya main ke sana, saya langsung bilang ke bapak, yuk pulang pulang, kenapa kamu pulang gini gini, udah pulang pulang bener, nggak izin ke yang di rumah itu, pulang langsung dibawa pulang. Akhirnya Itu umur seberapa itu waktu masih pulang? kelas 3 SD, itu berarti umur berapa itu, kelas 3 Oh, SD. 3 SD. 8 tahun kurang lebih. Ya, 8 tahunnya, karena suruh tetangga suruh pulang, kasihan ini gini gini kayak di pemuda gitu ya. Oh, iya, iya. Gitu ya. Tak jarak. Oh, jadi keluarga yang di sini gak tahu? Nggak tahu, jadi tahunya tuh sana sekolah baik-baik saja gitu. Oh, iya, Jadi iya. nggak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Gitu. Jadi di umur sekecil itu udah ditinggal sama ibu ya, berarti? Ya. Itu juga pasti karena terpaksa ya, atas keadaan. Keadaannya dengan takdir mungkin yang Allah berikan kepada saya gitu. Iya. Tapi alhamdulillahnya saya dipertemukan dengan orang-orang hebat ya, seperti sekarang Pak Ustadz ya, apa Ustadz Supriyatna yang saya sayangi, saya hormati sampai sekarang gitu ya. Gitu hikmatnya saya ke sana. Itu awal mula ke sana bagaimana itu? Pulang ke rumah. Oh, waktu pulang ke rumah. Jadi pulang dulu ke rumah, Oh iya, awal mula saya
tiba-tiba pesantren ikut, sebenarnya saya lebih ke berpikir nggak pesantrennya. Iya. Waktu kejadian itu waktu udah agak besar, udah keluar sekolah gitu ya. Keluar sekolah apa itu? Udah keluar sekolah, SD atau apa? udah keluar keluar SD, Iya. udah itu teh keluar SD teh saya tuh ke Lampung dulu itu teh. Oh, ke Lampung. Ke Lampung dulu ya dengan adanya gila lagi ini di Lampung. Jadi sewaktu saya kecil itu saya di Cimahi ya, di Udah Cimahi. jauh-jauh ya. Di Cimahi itu saya harus ke, oh iya karena waktu itu teh mama saya teh pulang waktu SD, pulang dari Arab buat rumah itu baru setengah jadi. Otomatis saya berpikir, wah saya harus bisa kerja, jadi saya nggak sekolah. Kata mama, sekolah apa kerja, udah kerja aja gitu ya, kerja waktu Oh, itu. waktu Kang Sidik beres sekolah SD itu, Hmm. terus ibu Kang Sidik itu pulang dari Arab, Pulang. terus memberikan apa pilihan Hmm. mau lanjut sekolah atau kerja Ya, seperti itu. betul. Karena saya melihat ke belakang, mama saya udah mati-matian, udah bikin rumah, udah beli tanah ya. Eh, Seperti itulah mati-matian. Saya juga merasakan gitu. Lebih baik saya juga berbakti sekarang gitu ya. Oh iya iya. Waktu itu belum belum ada pikiran-pikiran lebih ke apa belajar agama ya gitu, belum itu waktu itu. Masih belum proses pesantren. Waktu itu mama bilang mau kemana nih? Sekolah apa kerja? Terus Kang Kerja. Sidik milih apa itu? Ya saya milih kerja utamanya. Milih kerja. Oh, Karena jadi tidak saya- melanjutkan sekolah SMP gitu. Enggak. Teman-teman saya dan sebaya saya udah sekolah gitu ya. Waktu itu ada saudara saya bilang udah ke Lampung saja. Sebulan itu 150 di umur segitu, umur tahun segitu ya. Gede Iya. itu. 150 teh. 150.000 satu bulan di Lampung ya. Dari pikir. Kerja apa? Karena saya Kerjanya ya, apa ya? kerjaan itu office apa kayak penjagaan pemancingan gitu ya. Kalau Pemancingan. Ringan ya, ringan. kalau misalkan akang nih ke tempat pemancingan beli sekilo nih mancing gitu depresinya Iya, iya. dapat cuan itu teh kalau misalkan mancingnya banyak itu teh Oh dapat iya iya. sekilo masukin dapat 5 kilo kan bisa dijual lagi gitu ya ke bandar gitu. Oh, Saya gitu. bandarnya gitu. Nah, waktu itu saya ke Lampung, pas di Lampung saya diberi hikmah pelajaran kehidupannya di sama Gusti Allah gitu ya, dengan sabar, dengan tekun gitu. Sampai saya titik merasa aneh kenapa saya di sini, sampai saya berpikir segitu. Oh, kenapa bisa sampai merasa? Kenapa saya gitu? merasa begitu? Karena saya kan awal mula kerja nih. Hmm. Saya nggak mendapatkan hak sepeser pun nggak itu dari saudara saya. Gak dibayar maksudnya? Iya. Sekalian saja saya podcast ini nggak apa-apa. Mungkin dia nonton supaya dia berpikir kenapa? Karena dia nggak pernah menginjakan kaki ke rumah saya. Hanya bapaknya saja yang ke sana. Saya terbawa suasana ini karena sangkang gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Dia ambil hikmahnya Ambil aja. hikmahnya aja. Ntar hikmahnya di depan saya sujud kepada Gusti Allah gitu ya. Tapi ini ceritain dulu. Waktu itu saya dihadirkan dengan seorang anak ya, anak yang laki. Oke. Anaknya 2, satu lagi perempuan waktu itu. Sekarang udah 3. Saya melihat tuh ada keganjilannya gitu ya. Yang ini merasa diacuhkan, yang ini merasa sangat disayangi gitu. Entah mungkin begitu didikannya. Itu anak siapa itu? Yaitu anak kedua orang tua yang membawa saya ke Lampung. Itu tuh masih saudara saya juga yang Oh, masih saudara. anti nama kakak mama saya gitu, dia punya anak nikah terus nikah sama udah yang di Lampung gitu. Oh. Di sana ya saya sering berbicara ya seperti dewasa lah gitu ya di sana sama Iya. sama anak itu teh, sering saling belajar intinya singkat cerita sampai titik saya alhamdulillah bisa pulang itu kan ada handphonenya. Pas saya pulang tuh anehnya kan saya pulang nih ada yang dari kampung ke sana ikut saja pulang. Idik teh di sini teh mau apa sih, kata si teteh itu tehnya mau apa sih teh, nah teteh gitu kan aneh kan. Oh iya. Yang idik teh harus kerja gini punya itu kan, mau itu dengan kesendirian ini dan lain sebagainya. Saya cukup puyain aja waktu itu, nggak mau panjang lebar. Udah pulangnya udah alhamdulillah. Dulu gue pertengahan tahun juga saya udah minta pulang tapi dijegal. Itu minta pulang ke siapa? Minta pulang ke handphone gitu ya, saya ngechat udah. Oh, ke keluarga yang di sini gitu. Dapatnya ke ayah saya di sini ngusahain tapi nggak ada yang mendengar. Soalnya saya itu mungkin diasingkan ya, lebih gila lagi ya. Diasingkan di sana. Diasingkan.